mapping IP ini perjalannya kemana sih? Ada yang mulainya dari stationery, ada yang mulainya dari apparel, shorts, film dan lain sebagainya. Nah, kita memang mendesain karena ini adalah semacam curtain riser lah buat industri animasi Indonesia. Kita maunya lewat feature film. Kenapa? Karena kita pengen punya suatu cerita yang tadi universal dan lain sebagainya, bisa internasional rilis. Jadi gong pertamanya adalah dari feature film di bioskop. Berikutnya gimana? Sebuah IP itu akan fluid sekali. Jadi begitu nanti hasil nontonnya mudah-mudahan banyak yang jadi ngefansnya sama Jumbo ya, amin. Nah kita akan tentunya akan ngelihat psikografik atau demografik fansnya Jumbo itu seperti apa. Sehingga kalau kita mau terus dekat dengan hatinya fans kita, berarti kita harus melakukan apa? Apakah kita keluar dengan produk-produk misalnya, atau kita keluar dengan bentuk storytelling yang lain, itu akan fluid mengikuti perkembangan dari fansnya itu sendiri. Tapi betul itu sudah didesain sama kita. Jadi kita ada opsi A, opsi B, opsi C, itu memang harus didesain. Dan itu mudah-mudahan semakin banyak teman-teman di industri kreatif juga melakukan hal yang sama. Karena ruangan opportunity-nya atau kesempatannya masih banyak sekali untuk Indonesia punya evergreen IP ke depannya. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih Bapak Teh Anggia. Mau menambahkan Teh Anggia? Tapi saya request bantal don, please banget bantal don dikeluarin ya bantal don. Special coffee. Oh ada ya, aku gemes banget. Tapi mungkin kalau aku nambahin secara perjalanan gitu ya, banyak sekali akan ada perjalanan alih wahana. Tapi yang paling dekat jangan lupa untuk menikmati don di bioskop. Kalau waktu berbuka nanti nikmati juga hasil kolaborasi kita sama salah satu es krim. Akan ada es krim rasa don, Jumbo, rasa don, rasa don, oh my god. Dan itu adalah salah satu yang menarik dari sebuah perjalanan IP yang sifatnya sangat evergreen ini. Jadi akan ada banyak kolaborasi dengan para partners kita di luar sana. Dan ini adalah animasi Indonesia pertama yang punya es krimnya sendiri. Keren. Biasanya kan kalau kita beli es krim adanya, luar negeri. Ini Indonesia asli ya. Oke. Mas Kiki, Pak Kades. Iya, sebenarnya pas awal ditawarin, saya pengen jadi bapaknya Don gitu ya. Tapi begitu udah tahu Ariel Yaman, oh ya udah silakan abang aja. Monggo ya. Monggo. Saya sisanya aja nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Gitu. Sok. Iya, tapi benar saya baru pertama kali ikut animasi seperti ini mengisi suara gitu. Tapi saya cukup sering nonton bagaimana dari YouTube itu bagaimana orang di luar sana kayak yang pakai CGI segala macam, bagaimana asiknya mereka bisa mengisi suara dengan warna suara yang dibeda-bedain, tapi masih tetap pakai emosi. Jadi kita pada saat take pun juga karena dipakai kamera, ya kita menggerakkan gerakan itu juga. Jadi 1 jam 2 jam keluar, kita napas dulu, minum dulu, keringetan gitu kan sama Rian. Dan yang lebih serunya lagi sebenarnya diskusi sama sutradaranya langsung yang selalu datang, selalu standby, selalu ngasih input, masukan ke kitanya, dan kita juga bisa sharing kayaknya enak gini deh yang ini kurang di sininya deh, ini kurang di sini ya gitu. Sehingga bisa menciptakan karakter itu gitu. Kalau misalkan itu bisa berefek ke filmnya, saya akan sangat senang sekali, saya akan sangat gembira sekali, seperti pada saat gembira sekali saya ditawarin proyek ini dan ikut ambil bagian dari film ini. Dan saya juga bisa ngomong ke teman-teman kalau misalkan ada yang VO lagi saya boleh di calling gitu. Oh gitu. Aku juga bisa VO. Nggak usah. Oh nggak usah. Kamu penyiar aja ya. Iya, maaf. Gitu, terima kasih banyak Mas ya. Terima kasih Mas Mario ya.